Oke, kita lanjut materi kita yang kemarin. Saya running dulu. Di sini saya running di sini aja. 3000. Oke, nah ingat. Oh, di sini belum selesai kan? Oke. Oke. Di sini ingat ya teman-teman, untuk yang bisa menampilkan ini dan kemudian bisa melakukan tambah produk itu jika dia adalah levelnya apa tadi? Owner atau admin. Oke. Nanti kalau saya sering-sering lupa mohon dikasih tahu ya. Saya agak kurang fokus ini. sorry. Oke. Kita mulai dari pembuatan controller untuk produk. Nah, kan udah ada nih. Kita cek dulu untuk tambah produk udah ada belum? Tambah produk. Nah, ini dia. Tambah produk kan udah ada nih. Oke, kemudian di routernya kita cek dulu di bagian produk. Di bagian produk. Nah, ini tambah produk mana? Udah ada belum? Add product ini. Add product. Nah, sebenarnya kan kita bakal pakai ini nih. Oke, bakal pakai ini. Kita cek di Postman dulu. E-commerce sederhana. Ini di bagian produk, add product. Nah, add product kan kita ngirimnya ada 3 data nih. Kita cek di database. Kita bakal inputnya di tabel mana? Di tabel ini kita geserin dulu sini. Oh, boleh di sini. Geser lagi. Oke, add product itu, nah benar kan kita ada 3, kita cek ke database itu ada di tabel TB product. Nah, sebenarnya ini penamaan tabel kita kemarin ini sebenarnya salah. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti kedepannya teman-teman jangan seperti ini ya. Pembuatan nama tabel itu huruf awalnya doang yang huruf besar. Oke, TB product kita cek dulu di e-commerce sederhana ini. Oke, products. Nah, oh di sini udah benar sih produk. Cek lagi. Tapi di sini ini ya. Model. Sebentar. Di model. Produk. Benar produk. Terus kenapa di sini namanya TB produk? Sebentar. Oke. Kita coba ke Postman, kemudian coba get product dulu. Error. Produk. Oke, kita coba cek ke sini. Get product, ini add product. Get products. Nah, berarti namanya udah ganti, berarti salah di sini. Biar ini cepat, sebenarnya gini doang sih. Produk. Kita aliasis TB produk gitu doang sih, harusnya bisa. Oke, jadi ini saya panggil, jadi ini menjadi aliasisnya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, datanya kosong. Kita cek di database apa benar datanya kosong. Nah, benar kan kosong. Nah, di sini, oke. Suara saya masih jelas nggak teman-teman? Juandi, Junior? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Nanti kalau saya kecepatan mohon dikasih tahu ya. Nah, kita kan sudah mau pakai yang namanya foto. Jadi kita bakal tampung sebuah field untuk nama foto di sini karena di tabel produk kan ada foto. Oke. Jadi di tabel ini kita tambahkan satu field. Oke, penamaan nama fieldnya terserah. Oke, mungkin saya kasih di sini nama fieldnya mungkin setelah quantity, oke, KTY, QTY. Setelah quantity,
di sini, nambah satu kolom, kirim. Nah, sudah. Di sini saya kasih namanya mungkin apa ya? IMG aja Pak. Apa? IMG. IMG boleh, IMG aja deh. IMG terus saya kasih varchar aja, kemudian panjang mungkin 255 aja. Oke, simpan. Kemudian jangan lupa nanti teman-teman modif juga di sini di bagian yang paling penting itu di bagian model, di bagian produk. Yang paling penting sih di sini. Tapi di sini kalau teman-teman mau nambahnya juga di bagian migration, yang bagian produk boleh tambah juga boleh. Jadi biar kita sama, yaudah saya tambahin aja. Satu field setelah quantity saya copy, paste. Oke, ini berarti string. Oke, ini saya tutup. Ctrl B, sembunyikan sidebar. Kemudian di sini tambahkan juga yang tadi IMG. Sorry, yang tadi belum kita ganti, belum kita apa ya, sudah kita tambah tapi belum kita ganti namanya ini. Ini IMG. Ingat ya, penamaan ini sama dengan yang field di database yang kita tambahkan tadi. Ctrl S, IMG, IP datanya ingat string. Ctrl S. Sudah, kita coba tes di sini. Masih oke, nggak tampil karena datanya masih kosong. Oke. Kemudian kita mungkin masuk ke add data. Ke add data. Nah, di sini. Nah, di sini sebenarnya yang kita butuhkan di sini itu ada 4. Satu lagi itu apa tadi? Di sini nggak ada ini ya, nggak ada quantity, tapi di database ada. Oke, kuantitinya mungkin nambah manual nanti. Ya udah anggap aja kita kuantitinya nggak kita isi. Yang pasti kita isi itu adalah ID. ID ini kita pakai yang namanya UUID, product name, price sama IMG. Berarti 1 2 3 4. Ingat ya 1 2 3 4. Tapi yang bakal kita cek itu 1 2. Kalau untuk ngecek inputan cuma 1 2. Harusnya cuma 2 sih, 1 2. Product name, ID ini nggak perlu kita cek, harusnya nggak perlu. Product name, price, nah itu doang yang bakal kita cek inputannya untuk validasi inputnya. Kemudian kita cek kalau ID-nya sudah ada, dia bakal bahwasanya ID sudah ada. Ini harusnya nggak perlu sih, karena ID-nya kan pakai UUID. Ini seharusnya nggak perlu. Ini sebentar. Nah, kalau nama produk perlu nih. Nama produk perlu. Kalau nama produknya sudah ada, nggak boleh input lagi. Harus kan gitu. Oke, berarti untuk ini nggak perlu. Ini saya komen aja. Nanti kalau teman-teman mau pakai boleh. Nah, harusnya kita cek cuma namanya doang sih. Nah, baru kita input produknya. Oke. Nah, ini dapatnya dari UUID. Berarti kita masuk dulu, kita input dulu UUID-nya. Cons sama dengan require. Sebentar. Kita lanjut. Require UUID. Nah, kalau sudah kita panggil yang versi 4 aja. Kontrol spasi, cari yang versi 4. Kemudian saya aliasis UUID v4. Oke. Kemudian proses input di sini, ini proses input, berarti await create. Nah, ini kita pakai UUID versi 4, bentukannya function atau method. Product name, ingat ini harus sama dengan field, penamaan field di database ya. Ini harus sama. Oke. Nah, quantity boleh diisi, boleh enggak. Oke, karena di database kita bikin dia boleh kosong. Oke. Bentar, product name dari inputan data input product name. Oke, price dari input price. Oke. Nah, dari input gambar nanti saya tes dulu di bagian add product.
Di sini ID kita nggak perlu berarti. Kita tes. Nah, itu kan berhasil. Oke, kita cek di sini. Nah, itu berhasil. Datanya baru satu. Kita cek lagi, kita coba tambah data. Harusnya nggak bisa, soalnya namanya udah ada nih. Nama untuk nama produk Ice Cappuccino kan udah ada nih. Tuh, data dengan nama produk Ice Cappuccino udah ada. Ini sebenarnya logik aja sih, kalau teman-teman mau nambah, boleh. Ini saya, ini aja. Biar lebih jelas ini. Kemudian, apa lagi ya? Nah, bagian gambar. Kita cek di database. Nah, di sini baru satu, quantity nggak ada, IMG, image-nya juga 0. IMG, sebentar, IMG saya kasih, saya rubah dulu, nilainya itu boleh 0. Oke, saya lupa. Bawaannya kasih 0. Simpan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bermain untuk di backend dulu, upload gambar. Kemarin kan kita sudah bisa upload gambar, tapi itu kan belum di real case-nya. Ingat, untuk upload gambar kita kan menggunakan Multer. Oke, kita menggunakan Multer. Nah, kemudian di sini saya ada setting sedikit nanti biar tahu untuk apa? Gambar kalau ada misalkan nih kita kan ada pengecekan hanya bisa import atau upload file itu, tipe filenya itu JPG, JPEG, PNG, dan yang seperti ini. Selain dari itu, dia ada notif. Tapi bentukannya itu mungkin saya kasih atau kita kasih di respon. Oke, respon JSON. Saya mau seperti itu. Makanya ini saya rubah sedikit. Oke, caranya seperti ini. Sebentar. Oke, caranya seperti ini. Seperti ini, bukan seperti ini. Ini saya komen aja. Caranya saya buat seperti ini, rek. Kemudian saya kasih, nah ingat teman-teman, di request kan ada defaultnya itu, kalau di Postman kan isinya ada seperti inputan, ada parameter. Oke, masih ingat ya teman-teman? Kalau di Express kan di bagian request itu kan ada rect.body, rect.param, kan ada tuh. Nah, pas di bagian middleware kan saya bilang request, di dalamnya ada beberapa objek bawaan dari Express. Oke. Di request kita bisa menambahkan objek baru. Masih ingat, teman-teman? Masih ingat ya? Di bagian middleware yang ini. Ini. Di dalam rect kemudian saya buat objek baru, nilainya ini. Ini kenapa nilainya ini? Ini kan butuhnya nanti pas pengecekan login. Gitu. Masih ingat ya? Nah, di sini saya mau menambahkan sebuah objek baru juga di request. Saya kasih namanya misalkan file validation, maksudnya untuk ngecek validasi error, validasi filenya ini error apa enggak gitu. Saya tampung di validation error. Oke, nilainya apa? Nilainya saya kasih ini. Maksudnya jika ini tidak terpenuhi atau jika nilainya bukan ini, oke, nilai file yang kita inputkan, nilainya bukan ini, saya buat objek baru di request, namanya ini, nilainya ini. Oke, kemudian baru return CD, atau CB-nya di atas nih. Returnnya udah di bawahnya aja. Return, titik koma, nah, ini callback, kita panggil callback-nya, ini. Oke. CB 0 maksudnya itu tidak berhasil, kemudian false dan tidak berhasil. Oke, kemudian kita tambahin else. Nah, yang ini kita masukin, berarti kalau ini terpenuhi dia bakal lanjut ke sini, atau kalau ini tidak ada, tidak mendapatkan ini, dia nilainya ini dan berhenti di sini. Oke, kita tambahin return juga, return biar dia berhenti. Oke. Pak, untuk returnnya bisa ditaruh di atas nggak Pak? Ini di atas returnnya, mana? misalkan kayak if kan file original name match, maka returnnya tidak ditaruh di situ Pak. Di sini bisa ya? Iya bisa. Gitu? Iya. Enggak. Kenapa di sini bisa? Kan teman-teman pasti perhatikannya di sini nih. Iya Pak. Iya kan? Karena sebenarnya ini satu baris.
Karena kenapa ini satu baris saya bilang ini kan dibungkus dengan apa namanya ini blok, kan sudah dibungkus dengan blok. Jadi kita sebenarnya mereturn ini satu baris doang atau blok ini doang. Makanya bisa nge-return ini gitu loh. Kalau yang ini beda nih. Setup satu baris ini kan titik koma lagi. Setup ini titik koma lagi, Oh, titik ya, koma Pak. lagi. Ya kan makanya returnnya paling bawah. Maksudnya dia bakal eksekusi ini baru dia return. Berhenti. Ya berhenti. Nah, kenapa dia returnnya di sini? Dia bakal nge-return ini doang. Ya kan? Sebenarnya ini punyanya ini doang, makanya makanya nggak apa-apa returnnya di sini. Oh, berarti Kan cuma setelah ini. nge-return kalau di atas tuh cuma untuk nge-return satu baris doang, Pak. Ya, Setelahnya. sebenarnya ini satu baris. Kenapa ini satu baris? Kan titik komanya di sini. Di Iya, sini Pak. ada nggak titik titik komanya? Di sini ada nggak? Enggak Ada kan? di dalam. Ya, oke, pertanyaan bagus. Saya dulu sempat mikirnya seperti itu. Saya dulu seperti itu. Ternyata pas saya pelajari enggak gitu. Makanya returnnya di sini. Oke, mantap. Pertanyaan bagus. Tadi siapa? Juandi, Junior Rizky. Juandi, Pak. Juandi, mantap, mantap, mantap. Oke. Coba aja lihat saya return di sini. Di sini tulisannya agak redup, Iya, nggak kebaca. nggak kebaca. Bukan nggak kebaca sih, nggak dieksekusi. Malah dia Gitu. kayak berhenti di situ ya, Pak. Iya, ini saya hapus. Tuh, oke. Ada paham? Oke, mantap. Paham, Pak? Paham. Nah, yang kedua, mungkin saya tambahin lagi di sini image filternya untuk ngecek bahwasanya gambar ini ukurannya nggak boleh lebih dari 2 MB. Ini kan sebenarnya untuk ngecek 2 MB nih. Ini bawaan dari Multer. Tapi saya mau kasih dia bentukannya respon nanti atau saya mau masukkannya di request juga gitu. Jadi saya bukan di sini saya tampung. Di ini saya hapus. Saya tampungnya di sini juga gitu. Biar bisa dicek di responnya nanti gitu. Berarti else if saya tambahkan else if di sini. Kemudian oh ya ini apa? Else if-nya file size ini sebentar. Oh ya, saya kasih variabel satu di sini. Const file size. Itu nilainya parse int. Itu dapatnya dari red titik header. Ini sebenarnya adanya di sini sebenarnya. Ini bawaan dari Multer ya. Di dalam rek ini sebenarnya ada header. Ada. Teman-teman tinggal cari aja nanti di dokumentasi Multer. Oke. Headers, kemudian kita ambil apanya? Bentukannya array, kita ambil array content length. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan benar. Titik koma. Kemudian baru kita cek di sini file size dikali 1024. Ingat, 1 giga itu sebenarnya bukan 1000 MB, bukan. 1 giga itu sebenarnya 1024 MB. Oke, 1024 dikali 2. Nah, maksudnya hanya file yang nilainya itu atau kapasitasnya 2 MB saja. Oke, ini sebenarnya byte, ukurannya byte. Jadi 1 MB itu adalah 1024 byte. Oke. Nah, kalau ini ada, jika nilainya ini sebentar. Sorry, ini bukan kali. Lebih dari. Jika file size yang kita inputkan lebih dari ini, kita ambil lagi ini. Ini kita copy. Oke, tapi errornya beda. Kita kasih namanya, mungkin nilainya itu ukuran file hanya 2 MB misalkan. Nah, seperti itu. Atau melebihi 2 MB aja, Pak. Boleh, ukuran file melebihi, boleh. Oke, boleh. Nah, jadi nilai seperti ini. Oke. Baru function ini kita masukin ke sini. Nah, biar dia bisa masuk function ini saya tutup dulu. Function ini yang upload ini ya, yang kita panggil upload ini masuk ke sini, itu kita pakainya di router ini, ya kan? Nah, ingat, middleware itu adalah sebuah bukan middleware. Multer itu adalah sebuah middleware. Jadi dia di sini dulu, baru dia ke sini, gitu. Nanti kita panggil uploadnya. Uploadnya sudah kita import belum?
Kalau tidak salah udah, nah ini udah kan. Upload, kita panggil upload yang single aja, single, koma. Kemudian penamaan file uploadnya nanti apa? Mungkin saya kasih namanya, bagusnya apa ya? IMG aja boleh, IMG. Oke, jadi nama filenya nanti IMG. Kemudian di bagian sini kita cek, ingat tadi kita kan ada bikin sebuah objek ini, objek di dalam request ada ini, dia bakal masuk ke request ini nanti, masuk ke sini. Kalau teman-teman tidak percaya, kita coba return aja dulu, return res send, seperti ini. Kita tampilin rec-nya, data nilainya rec. Nah, seperti ini. Nah, coba lihat teman-teman, saya return di sini, ini kan langsung agak agak samar-samar tulisannya karena dia di bawah ini tidak dieksekusi. Oke, kita tes di sini. Bagian error catch, kita tes, cek dulu itu apa. Baris 9 product controller, baris 9 ya ini sih. Oke, benar. Sebentar. JSON parser. Oke, kita coba langsung rec ini deh, ada nggak nilai ini, copy, kosong karena kita nggak ada masukin filenya. Oke, kita coba masukin filenya. Nah, karena kita bakal bermain dengan file, berarti bentukan inputannya itu kita pakai body, masih body, tapi di sini kita ganti dengan form data. Oke, kita mulai dengan langsung gambarnya aja deh. Tadi saya kasih namanya itu IMG. Oke, tadi kalau nggak salah IMG. Kemudian bentukan inputannya itu file. Oke, kemudian saya pilih filenya mungkin bukan gambar dulu deh, coba bukan gambar dulu. Soalnya kita coba pengecekan awalnya itu kan pengecekan tipe filenya. Oke, kita coba di mana ya? Ini coba. Ini bukan. Coba. Tuh, ada kan? Ada kan? Berarti ini ya, errornya mungkin. Nah, jadi errornya. Ini contoh aja. Ini kenapa sering berat? Nah, kan udah ketemu tuh. Baru di sini kita melakukan pengecekan dulu. Oke. If kita buat pengecekan untuk ngecek filter, image filter. Oke. Saya kasih komen cek image filter. Oke, kemudian if rec titik, saya kasih namanya tadi itu ini. Oke. Jika ini ketemu, kita melakukan apa? Saya mau ambil ini. Oke, error. Fail. Terus ini nggak perlu. Errornya apa? Kita ambil errornya ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau ini ada, dia berhenti di sini, terus ditampilkan errornya. Coba tes. Tuh. Kita ganti dengan pengecekannya, kita kan ada dua tuh. Pengecekannya untuk tipe file sama ukuran filenya. Ukuran filenya mungkin, ukuran yang gede itu kemarin apa ya? Kemarin itu saya lupa. List makanan mas. Makanan ya? Yang menu kalau nggak salah. Yang menu. Bentar.
Nah, ini dia. Ya benar. Oke, ini kan 2 MB nih. Kita coba tes. Tuh. Oke. Kemudian kalau dia filenya benar, oke, kalau filenya benar, kita coba yang oke, ini 1,8. Ini PSD nggak bisa. Coba ini aja deh. Nah, baru dia masuk. Sebenarnya ini udah masuk. Coba aja lihat di sini, pasti ada gambar itu di sini. Nih, masuk dia kan? Oke, kita ulang. Tuh. Tuh, masuk juga kan? Oke, berarti untuk gambar kita udah oke. Kemudian bagian inputan kita juga sudah oke. Berarti kita tambahkan ini, hapus aja deh. Oh ya, ini teman-teman nanti codingannya perlu ya. Ini saya hapus nggak apa-apa atau gimana? Atau biarin aja nih? Kayaknya dibiarin aja, Pak. Oke, dibiarin. Oke, kemudian tadi kita butuh inputan product name sama price. Kita coba di sini tambahin 2 lagi. Product name. Oke. Oke, kita tunggu sebentar ya. Di sini sedang azan. Kita tunggu sebentar. Cek. Suara saya masih kedengaran, teman-teman? Rizky Juandi sudah? Saya sudah, Pak. Sudah. Juandi belum ya? Oke, kita tunggu dulu. Halo, Pak. Udah. Juandi udah? Udah, Pak. Udah. Oke, kita lanjut. Tadi udah sampai mana ya? Tadi sudah sampai mana? Saya lupa. Oh, ini. Oke. Nah, kita coba input product name sama price. Oke. Ambil ini. Kita pakai postman product name. Namanya mungkin pop ice mungkin. Kemudian terakhir itu price. Oke, mungkin harganya 5.000 mungkin. Coba kita send. Nah, itu. Oke, di sini ada masuk. Kita coba cek. Nah, kurang lebih seperti ini. Kan udah masuk tuh. Tinggal bagaimana image-nya, gambar IPA, nama image-nya masuk ke sini. Ya kan? Nah, sebenarnya untuk nama image-nya itu ada di sini sebenarnya. Berarti di bagian backend, bagian insert, ini kan bagian insert nih. Oke, kita tambahin field untuk foto tadi di database namanya apa? PMG kan? PMG. Nilainya itu sebenarnya ada di sini. Rec kan ada di sini sebenarnya. Rec. Nah, ini. Nah. Tapi adanya di file. Kemudian ada di original name. Nah, ini kalau nggak salah seperti ini. Ini sebenarnya emang bawaan dari Express, ditampung di rec, kemudian bagian file, kemudian dalam file ini ada beberapa objek. Yang kita ambil objeknya itu adalah original name-nya. Dapatnya dari mana nanti? Ya dari sini, inputan kita. Kan ada file nih. Ini kan tipe inputannya kan file. Makanya di sini dalam request inputan itu ada namanya file, kita ambil yang original name. Kita tes. Ini saya coba hapus dulu. Ini mungkin saya coba hapus. Oke. Untuk fotonya mungkin saya hapus juga. Ini fotonya kan logo 2 nih. Saya hapus. Coba kita ganti dengan yang lain.
Mungkin sepatu ini kali ya. Ini namanya cuma 2.jpg, dia bakal ngambil format, nama formatnya juga diambil nanti. Bakal disimpan ke database di sini. Oke, berarti 2.jpg nanti di sini. Kita tes. Nah, ada kan? Kelihatan kan teman-teman? Di sini masuk. Kita coba cek. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Tadi Pak untuk request tadi coba ke codingan backendnya Pak. Oke, di sini. Yang itu img rec file original name itu tahunya kita dari mana ya Pak? Sebenarnya ketik aja rec, di sini ada nanti. Coba aja di bagian ini. Ada tuh. Di bagian mana ya bagusnya? Kita coba di konsol di sini. Log. Aku di konsol log. Boleh deh, konsol log aja deh. Kita return deh. Return res send. Ini sebenarnya bawaan dari Express. Teman-teman di dalam rec ini kan request sebenarnya. Request ini sebenarnya objeknya ada banyak. Di dalamnya itu ada beberapa objek lagi. Return data rec. Di sini ada banyak. Coba teman-teman perhatikan. Saya coba ya. Dengan syarat coba ini diinputkan dulu. Coba lihat di konsol log itu apa. Di terminal middleware. Sebentar. Oke, ada beberapa dalam rec ini nggak bisa ditampung di dalam JSON. Berarti coba kita return log aja deh. Return log rec. Kalau console log, kalau nggak salah semua bentukan data itu bisa ditampilkan kalau tidak salah. Tapi kalau dalam bentukannya JSON itu kadang ada beberapa format itu nggak bisa ditampilkan. Kita coba cek. Oke, nah dia sebenarnya jalan tapi bukan di sini, di terminal kan kita console log. Nah ini dia. Nah ini ada banyak nih. Ini banyak sekali, sangat banyak. Tapi kalau teman-teman hafal atau mau lihat satu-satu boleh. Kita kan mau ngeceknya yang bagian file ya kan. Kenapa harus di dalam file ada original name kan gitu ya. Bener ya? File. Iya Pak. Titik file. Sebenarnya ada di sini file, cari aja. Tapi ternyata karena datanya terlalu banyak jadi agak lama carinya. Oke, kita file. Berarti dalam file ini ada beberapa objek lagi nanti. Coba aja. Kita cancel dulu. Send lagi. Oke. Nah, ini dia. Nih, di dalam file itu ada file name, original name, encoding, my method type. Ada kelihatan Juandi? Nah, kurang lebih Ada, seperti itu. Nah, yang bakal kita ambil yang ini. Kenapa yang ini? Karena ini yang bakal kita jadiin apa nanti tuh URL untuk nge-get gambarnya. Makanya ini yang bakal kita simpan di database. Ada paham? Paham Pak. Paham? Mas, Oke, ya. itu kenapa di size-nya 4 MB ya? 44 MB kan? Ini sebenarnya bukan MB. Ini Byte. di bawah byte-nya lagi. Saya kurang tahu Oh. juga. Di bawah byte, kalau nggak salah ya. Sebentar, kita cek di sini 44 ya. 44. Itu nama filenya tadi yang PNG yang 2. Oke, kita cek yang 2. Ini ya, ini. Nih. Ada kelihatan? Oh, 44 KB ya. Ya. Itu di bawah 40 KB lagi. Ini byte 1 KB 1000 byte itu kalau tidak salah. Mungkin tadi salah saya sampaikan ya. 1000 byte, sebenarnya bukan 1000 byte, 1024 byte itu sama dengan 1 kilobyte. Oke. 1024 kilobyte sama dengan 1 megabyte. Oke, ada paham teman-teman? Paham, Mas? Paham. Nah, ini emang satuan dari sananya seperti ini. Kalau dulu itu satuannya itu byte. Paling kecil dulu itu mungkin di bawah byte mungkin ada. Tapi sekarang yang dipakai itu byte.
gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mas. Aman. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, di bagian backend kita sudah aman, cuma kita tambahkan satu lagi. Ingat yang saya sebutkan tadi, yang boleh melakukan apa namanya, menambah data produk ini siapa? Owner. Admin owner. Ya, admin atau owner. Jadi di routingnya atau di route-nya kita harus tambahkan apa? Middleware. Iya, benar. Nambahkannya di mana? Setelah linknya. Setelah ini. Setelah, iya Pak. Ya, benar. Tuh. Middleware kita kasih namanya kemarin middleware. Tapi karena dia itu middleware berdasarkan level, berarti ada dua di sini. Middleware pertama untuk ngecek bahwasanya ini udah login apa belum, ya kan? Middleware kedua itu middleware level. Oke. Middleware level udah saya bikin belum ya? Middleware level. Bukannya ditampung di middleware-nya Pak? Di mananya? Out middleware. Middleware level ya. Oh iya. Itu saya kasih nama apa kemarin ya? Kan Middleware with level mungkin Pak. level. Kalau nggak salah kemarin sudah ya, saya lupa. Nggak ada. Mana ya? Nah, kalau nggak salah kemarin sudah saya ajarkan, kalau tidak salah. Kenapa di sini nggak ada? Ada Pak. Saya ada Pak. Ada. Nah, nanti berarti teman-teman di sini tambahkan middleware satu lagi, middleware with level gitu. Oke, kan ada tuh middleware misalkan with level, kan ada tuh. Terus kita kasih namanya apa? Benar nggak ya? Seperti ini ya. Nah, kan gitu tuh. Ya Pak. Tapi saya lupa kenapa ini nggak ada. Oke, anggap aja nanti teman-teman tambahin. Nanti lapas obatnya saya kasih realnya. Di ini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nanti tambahin aja nanti. Nah, di bagian backend sudah, sekarang kita di bagian front end. Oke. Bagian front end ini untuk nambah produk. Oke. Berarti kita nambah produk, kita butuh inputan di sini itu ada 3. Oke, gambar sudah, product name sama price. Oke. Kemudian kita ke front end. Oke. Di sini kita ada 3. Untuk gambar sudah, ini saya copy. Ini product name. Oke, set product name. Kemudian apalagi price. Ini product name input deh, karena dia bentukannya input. Price input. Ini input juga. Set price input. Oke. Berarti di sini kita tambahkan inputan baru. Ini saya copy. Kalau teman-teman sudah hafal, gampang cari aja di. Kalau belum hafal, boleh lihat di dokumentasi Bootstrap karena kita di sini menggunakan Bootstrap. Oke. Ini mudah-mudahan saya hafal. Div. Kemudian class name, margin bottomnya 3. Kemudian inputan di sini. Inputannya itu ini bentukannya seperti apa? Seperti ini. Oke. Berarti input. Oke. Tipe text, class name, form control. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya kasih satu lagi mungkin placeholder. Ini nama produk. Nah, sudah. Terakhir itu price, berarti ini saya copy aja. Ini price atau harga. Oke, nah ada kelihatan teman-teman. Nah, kalau sudah mungkin saya bikin di sini on chain. Oh ya, sebelum on chain, ingat
semua ini dari sini, oke, dari sini sampai button itu kita bungkus dengan form. Oke, ini sudah saya bungkus ya. Nah, kan sudah tuh. Nah, kalau sudah, berarti oke, baru kita tambah di sini on chain. On chain di sini anonymous function set product name. Ini set product name itu dapat dari event target. Nanti kita tambahkan event di sini. Saya kasih namanya E aja. Ini penamaan ya, penamaan terserah. Event titik target titik value. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk ini juga, untuk yang harga juga. Cuma bedanya yang kita set di sini adalah set price input. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian di Value-nya bagian, belum, Pak. oh ya, sorry, benar. Thank you, makasih. Joandi, apa? Mau udah? Oke. Value ini apa tadi? Product name. Di sini juga value. Ini price input. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, saya senang tadi Joandi ya. Nah, saya senang seperti itu. Kalau ada yang lupa, kasih tahu. Mantap. Kemudian saya rasa sudah cukup. Nah, kan udah bikin kita ini, ya kan? Kemudian ininya bukan yang ini yang kita pakai yang ini. Oke? Kita ganti. Ini kemarin kan hanya contoh, ya kan? Cuma ngetes input gambarnya. Nah, kemudian penamaan untuk gambar. Nah, yang di sini kan kita butuh ada berapa? 1, 2, 3. Oke, berarti ini untuk gambar kita pakai yang IMG. Ini kan IMG kita kasih namanya tadi nih. Oke. Kemudian product name. Kalau teman-teman takut nanti penamaan yang di sini itu salah, ini jangan sampai beda ya dengan yang di sini. Harus sama. Di back end apa, di front end juga seperti itu. Oke, nilainya itu product name kita ambil dari product name input. Kemudian price. Oke. Price itu kita ambil dari price input. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga seperti ini. Nah, nanti kan di backend nanti teman-teman kan ada middleware untuk ngecek harusnya ini harus yang sudah login dulu. Yang pertama, tambahkan middleware satu lagi itu ngecek bahwasanya middleware with level hanya admin atau owner. Berarti ada 2 lagi di sini ya. Otomatis di sini teman-teman tambahkan yang namanya di sini. Di atas ini boleh, tetap di bagian header di sini boleh. Authorization ini. Ada paham? Teman-teman? Untuk tokennya ya, Pak. Ya, untuk token benar. Ya, benar. Untuk tokennya. Gitu. Ini kenapa saya nggak kasih token? Ini untuk mempersingkat waktu aja. Oke. Kemudian sekarang kita coba tes. Oke. Kita coba tes. Berarti gambarnya mungkin saya ambil dari, kita coba gambarnya ini mungkin. Kemudian produk name-nya sepatu. 1 mungkin. Kemudian harganya mungkin 250.000. Nah, seperti itu. Kemudian save. Kita coba di inspect. Sebentar. Ada yang salah kah? Bagian backend. Udah masuk mas datanya mas? Yang 3. Iya, benar sih masuk. Cuman ininya kenapa nggak ada native bahwasanya dia sukses gitu. Kita tes lagi, gambarnya masuk sih. Kita coba cek di database dulu. Sebentar. Bener masuk. Ini masuk, tapi pesannya di sini kenapa error? Kenapa dia? Itu mah error yang nggak ada kelasnya kalau nggak salah mas. Oh gitu. Bentar, saya cek dulu. Kelas. Nggak ada sih. Mungkin yang bagian inputnya itu, Pak. Atau double gitu. Double bagian Input. Oh, formnya. formnya yang bagian front end di sini terus. Itu mungkin ada yang double, Pak. Di dalam form ada form lagi mungkin. Kalau nggak salah kemarin errornya saya kayak gitu juga. Form dalam form di sini. Ya.
Iya, mungkin ada di situ. Ya. Oh, ya sayang, ya sayang. Bentar, bentar, nah, bentar, nah, bentar. Hah? Habis. Enggak ada. Ya ada. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Sebenarnya ini udah benar, tinggal diperbaiki aja nanti. Salahnya di mana ini? Nah, tuh. Ini respon fail. Oh, udah ada. Nah, kalau dia gagal ada nih notifnya. Kita hapus dulu data yang ini. Kita hapus semua deh, kita hapus semua. Harusnya ini udah berhasil sih, harusnya. Yang mana? Nah, itu udah oke. Nih, oke, tinggal ditampung di ada loading apa namanya? Suksesnya di atas. Notif. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Aman Mas. Aman. John D. Aman Pak, masih belum ada untuk yang ini. Oke, oke, mantap. Junior. Aman Pak. Aman. Oke. Nah, kalau sudah, kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman kembangkan. Berarti saya anggap materi kita untuk sebelum deploy ya, sebelum di online kan, saya rasa materi kita sudah selesai. Nah, nanti saya anggap ini tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman. Saya kasih waktu 1 minggu lagi, berarti terakhir tanggal 1. Reportnya tanggal 1 ya, saya harap teman-teman selesai semua nanti. Kalau selesai, baru kita lanjut ke materi mungkin sedikit lagi 2 atau 3 pertemuan lagi ke deploy gitu, cara nge-online-kannya gimana gitu. Oke, saya lupa sedikit. Jadi kita kan udah di back end kan sudah bisa upload gambar, kemudian sudah kita integrasikan ke front end juga, upload file, upload gambar seperti apa bentukannya. Kita kan gambar nih sekarang. Nah, bagaimana gambar ini bisa diakses di front end? Agak bingung kan, ya kan? Nah, caranya seperti ini. Di bagian indeks di sini, oke, di bagian sini, oke, teman-teman tambahin dulu sebuah apa istilahnya, sebuah codingan sedikit, oke, mungkin di sini aja. Oke, berarti tambahin app, ya app titik use, oke. Kemudian di dalamnya, nah ini kan use ini kan bagian dari metode dari Express ini. Kemudian kita panggilnya ini parameter pertama itu URL, oke. URL-nya kita kasih upload saja, upload. Untuk ini sebenarnya terserah, tapi saya kasih namanya upload saja biar kita tahu bahwasanya URL ini untuk nge-get apa gambar-gambar atau file yang ada di folder uploads ini. Oke. Itu nilainya dari mana? Berarti koma. Berarti koma, itu nilainya dari Express. Ini Express dari Express ini. Oke. Kemudian titik statik. Kemudian statiknya apa? Statiknya ini folder ini gitu. Jadi di URL ini kita bakal nge-akses ini gitu. Jadi maksudnya semua user itu bisa akses file ini. Di folder ini, sorry. Oke, kita panggil ini upload seperti itu. Untuk cara ngetesnya, kita coba tes nge-get foto ini. Oke, di sini nama fotonya 3.png. Caranya kita tes di Postman. Oke. Kemudian mungkin saya tambahkan sebuah request di sini. Saya kasih mungkin view file foto misalkan. Nah, tetap seperti ini. Kita ambil base URL-nya dulu. Base URL-nya kan di sini itu localhost 3001 API. Ini kan base URL-nya nih. Oke, tuh. Kemudian kan kita tambahkan nih, ada penambahannya di sini tadi. Di indeks uploads. Upload. Oke. Kita cek di uploads. Upload pakai S. Kemudian nama filenya apa? Nama filenya ini 3.png. 3.png. Oke, sorry. Harusnya udah bisa sih. Harusnya udah bisa. Oh enggak,
sorry. Kita nggak perlu pakai API. API itu kan kalau kita routernya di sini, kita kan routernya di luar sini. Ini API ini hanya khusus untuk di routernya yang di sini. Kan router yang di sini itu di sini. Oke, sorry. Berarti nggak perlu pakai API, hapus. Ini hapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, inilah untuk gambar yang kita get nanti. Nah, ini kan sebenarnya tadi dapatnya untuk produk ini. Oke. Ini kan nama gambarnya kan kita simpan di database. Paham ya? Iya, Pak. Nah, database. Nah, jadi base URL untuk get gambar itu di sini, base URL-nya. Yang diganti cuma ini. Yang ganti-ganti tergantung kita nge-get datanya apa. Data produknya. Paham? Paham, Pak. Paham. Oke, kita coba ini di browser. Di sini. Tuh. Nah, tapi kalau tidak kita tambahkan ini, dia nggak bisa. Tuh. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan apa namanya, middleware, bisa. Harus diimport dulu middleware-nya di sini. Nah, kalau misalkan di sini, oh maunya di router ini tampung ini juga boleh, tampung aja di sini nanti. Tapi saya tidak ajarkan itu, takutnya nanti waktunya nggak cukup, jadi udah sampai di sini aja dulu. Kurang lebih untuk nampilin data ke front end kurang lebih seperti ini. Oke, ada paham Junior, Jondi? Paham, Pak. Oke, paham. Cuma ngeganti API doang. Iya benar, ganti-ganti namanya doang, nama gambarnya. Dapat nama gambarnya kan nanti berdasarkan di database, kan beda-beda tuh di tabel produknya. Oke, saya rasa cukup itu dulu. Berarti saya anggap selesai. Ini tadi saya lupa, sorry. Cuma ini doang nih saya lupa. Kalau gitu. Oke. Mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salah dan kurangnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas, izin. Terima kasih ya. Oke, saya juga ya.